我知道你现在的心情。 Kisah berawal pada negara China, di mana Shin berfokus kepada mantan napi yang baru saja keluar dari penjara. Dia bernama Wei Peng, namun kita panggil saja Wei Wei. Diketahui Wei Wei menekam di penjara dikarenakan dia terlibat dalam kasus tabrak lari. Dan Wei Wei ini memiliki seorang kakak perempuan cantik bernama King. King sangat mencintai adiknya. Ia rela melakukan apapun demi membebaskan adiknya dari dalam penjara, yaitu Wei Wei. Hingga pada suatu saat, ketika dia mencari cara untuk membebaskan adiknya itu, dia malah terlibat dalam kasus penipuan yang dimana King menjadi korbannya. Dengan tekanan batin yang begitu bertubi-tubi, akhirnya King kehilangan akal sehatnya, di mana ia malah melakukan bunuh diri dengan cara melompat dari sebuah gedung. Kala itu Wei Wei yang baru saja keluar dari lapas, dia langsung dijemput oleh seorang wanita bernama Leha. Di tengah perjalanan, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan kemunculannya dua mobil racing yang ternyata mereka sedang melakukan balapan, di mana hal itu hampir membuat Leha dan Wei Wei celaka. Dalam balapan itu, orang bernama Wei Xiao mengalami kekalahan. Karena hal tersebut, salah satu temannya, Shao, pun berinisiatif untuk sedikit mengotak-ngatik mobilnya Shao. Ketika Wei Wei sedang berdoa, menurut kepercayaannya, di sebuah bengkel dia didatangi Shao dan teman-temannya. Shao meminta Wei Wei menyeting mobilnya. Tetapi Leha kala itu melarangnya karena Wei Wei telah berjanji dengan almarhum kakaknya bahwa dia tidak akan lagi berkecimpung di dunia balapan. Leha pun menyuruh mereka untuk pergi, namun tiba-tiba setelah itu Wei Wei pun menjenguk ibunya yang sedang mengalami koma di sebuah rumah sakit. Setelah itu Wei Wei pun berniat untuk membayar administrasi. Namun ternyata biaya rumah sakit itu telah ditanggung oleh seorang wanita yang menyukai Wei Wei. Dia bernama Soul. Dia bekerja sebagai perawat di rumah sakit tersebut. Namun bukannya terima kasih hatur nuhun, si Wei Wei malah indit gitu wae. Keesokan harinya Wei Wei dihubungi oleh inspektur kepolisian setempat yang bernama Wang, menyuruhnya untuk datang ke kantor. Pada kesempatan itu Wang yang tahu dengan kehebatan Wei Wei, dia pun mengajaknya untuk bekerja sama membongkar sindikat penipuan telekomunikasi yang dicurigai dilakukan oleh kelompok yang dipimpin oleh orang yang bernama Xing. Setelah itu Wei Wei pun langsung menerima pekerjaan itu. Karena dulu kecelakaan mobil yang dialami Wei Wei sehingga masuk bui, kini keluarga korban yang mengetahui Wei Wei sudah bebas itu pun mendatangi bengkelnya untuk meminta ganti rugi. Wei Wei yang tak mempunyai duit sepeser pun, keluarga korban itu pun menyuruh Wei Wei untuk menjual bengkelnya. Namun beruntungnya Shao datang tepat waktu dan langsung memberi beberapa gepok uang. Itu pun dengan imbalan agar Wei Wei mau menyeting mobil BMW miliknya itu. 你还在外面干什么？就是，我们走，走了再跑。 Setelah semalaman menyeting mobil itu pun selesai dengan hasil yang memuaskan. Setelah itu, Wei Wei, Shao, Leha, dan yang lainnya mendatangi kelompok Xing yang emang sedang menunggu mereka di sebuah trek balapan liar. Setibanya di sana, Xing yang mengetahui kemampuan Wei Wei itu pun memaksanya untuk balapan dengannya. Jelas Wei Wei pun menerima tantangan itu dan balapan pun dimulai.
tanpa diduga-duga oleh semua orang, Wei Wei pun berhasil menang. Melihat kemampuan hebat Wei Wei itu pun, Xing mengajaknya untuk bergabung bersama kelompoknya. Tanpa berpikir lama dan juga memikirkan perasaan Lehat dan yang lainnya, karena faktor Bu juga sih, Wei Wei pun langsung menyetujui permintaan Xing Yixing itu. Setelah itu, karena keputusan sepihak itu pun, Wei Wei diberi peringatan keras oleh teman-temannya, termasuk Lehat. Karena tak ada pilihan lain dan juga tekanan batin yang tidak kita ketahui, Wei Wei pun malah menyuruh mereka untuk pergi. Dua hari kemudian, Wei Wei pun dibawa oleh Xing dan kelompoknya ke sebuah markas persembunyian mereka. Namun ketika mereka asik berbincang, tiba-tiba mereka didatangi oleh seorang pria bernama Tai. Entah apa maksud kedatangannya, yang jelas dia adalah salah satu musuh dari kelompok mereka. Dengan keahliannya, Wei Wei pun berhasil melumpuhkan Tai dan kelompoknya. Untuk mencairkan suasana, Wei menyuruh kekasihnya bernama Kiki untuk balapan dengan Wei Wei. Beda ya, Wei sama Wei Wei. Si Wei yang ini, si Wei Wei yang ini. Si Wei Wei adalah tokoh utama. Namun ketika balapan itu akan dimulai, tiba-tiba Shoul datang dan mencoba melarang Wei Wei untuk balapan. Akan tetapi Wei Wei tak menghiraukannya. Dengan kemampuan yang dimilikinya dan juga jam terbang yang sudah tak diragukan lagi, Wei Wei berhasil mengalahkan Kiki. Karena kemampuan yang dimiliki Wei Wei di atas rata-rata dan juga orangnya yang emang asik, Wei pun menganggap Wei Wei sebagai saudaranya dan memberi kepercayaan lebih. Wei juga gak segan-segan membawa Wei Wei ke sebuah tempat di mana itu adalah tempat anak buahnya yang bekerja untuk menipu orang-orang. Dan di sini kita mengetahui bahwa perkataan inspektur polisi di awal film tadi itu benar, bahwa Wei ini ketua dari sindikat penipuan. Dan Shin pun kembali ke kantor kepolisian, di mana inspektur bersama beberapa anggotanya itu tanti-henti memantau pergerakan Wei dan kelompoknya. Di mana modus penipuan yang dilakukan Wei dan kelompoknya itu berkedok pinjol, di mana mereka melakukan berbagai cara agar bisa meyakinkan para nasabahnya untuk meminjam uang kepada kelompoknya. Di mana ketika salah satu nasabahnya terjerat hutang kepada kelompok Wei, walaupun belum jatuh tempo, mereka akan ditagih dengan bunga yang cukup besar dan juga intimidasi. Bahkan mereka juga tersegan-segan untuk membunuh nasabahnya itu. Pada suatu malam, Shao dan Wei Wei yang sedang berbincang di atas gedung terungkap bahwasannya Shao dan Wei Wei ini bekerja sama untuk membongkar kejahatan Wei. Atas dasar itu, Shao menyuruh Wei Wei untuk menyusup ke dalam mencari bukti-bukti kejahatannya Wei besok malam. Sedangkan Shao akan mengalihkan perhatian dengan mengajak Wei untuk bersantai di sebuah bar. Dan keesokan harinya, di mana Wei Wei yang sibuk mencari bukti-buktinya Wei dan Shao yang sedang berada di bar bersama Wei itu pun dihampiri Tai yang bermaksud meminta kunci markas mereka. Shao yang tidak ingin ketahuan aksinya itu pun langsung menghajar Tai, walaupun Shao sendiri tumbang dihajar Tai.
Namun pengorbanan itu tak sia-sia karena Xiao berhasil memperlambat waktu di mana Wei Wei bisa leluasa menyelesaikan tugasnya itu. Akan tetapi karena luka yang diderita Xiao cukup parah, ia pun melakukan perawatan di sebuah rumah sakit. Melihat rekannya babak belur, Wei Wei pun langsung melapor kepada pihak kepolisian. 24 jam pun berlalu. Wei Wei dibawa oleh kelompok Wei ke sebuah kantor untuk memaksa salah satu pegawai di sana untuk membuka sebuah berangkas kantor tersebut. Namun alhamdulillahnya di waktu yang bersamaan dan juga informasi dari Wei Wei, para anggota kepolisian itu pun langsung bergegas OTW menuju TKP. Singkat cerita, karena si pegawai itu enggan membuka berangkas tersebut, Wei dengan teganya menyuruh anak buahnya membuang si pegawai itu dari jendela yang cukup tinggi. Tak mau nasibnya si pegawai sama seperti kakaknya, Wei pun langsung menghajar semua anak buahnya Wei. Ketika Wei sibuk menghajar anak buahnya Wei, para polisi pun datang dan langsung mengepung tempat tersebut. Melihat Tai kabur, tentu Wei yang masih memiliki dendam karena telah membuat Xiao masuk rumah sakit itu pun dia pun mengejarnya. Setelah berhasil menangkap Tai, kemudian Wei kembali mengejar Wei yang juga melarikan diri. Karena arahan dari sang sutradara, Wei pun berhasil menghalau mobilnya Wei menggunakan motor sehingga terjadilah sebuah ledakan. Dan dalam ledakan itu Wei pun meninggal tewas mengenaskan. Dan film pun selesai, tamat. 温柔，不是故意的，